Shin Tae-yong menatap sejarah lagi bersama timnas Indonesia. Erick Thohir buka suara soal dugaan pemain naturalisasi dibayar untuk bela negara. PSSI bakal perpanjang kontrak Shin Tae-yong jika satu target lagi terpenuhi. Cerita perjuangan PSSI datangkan Justin Hubner agar bisa bela timnas Indonesia U23. Kondisi Komang Teguh usai menjadi pahlawan timnas Indonesia U23. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menatap sejarah lagi bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Timnas Yordania U23 dalam Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong akan menambah catatan sejarahnya. Pertandingan antara Yordania dan Indonesia di grup A Piala Asia U23 2024 akan digelar di Abdullah bin Khalifa pada Minggu, 21 April 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Indonesia menduduki posisi kedua di grup A dengan 3 poin. Qatar sudah pasti melaju ke perempat final setelah mengumpulkan 6 poin. Sementara Yordania dan Australia masing-masing hanya mengantongi 1 poin. Untuk melangkah ke babak perempat final, Indonesia hanya butuh 1 poin lagi. Tim Merah Putih bertekad melaju ke fase gugur, bahkan pelatih Shin Tae-yong bermimpi membawa Indonesia ke Olimpiade 2024. PSSI telah menetapkan target bahwa timnas U23 harus melaju ke perempat final agar Shin Tae-yong bisa mendapat perpanjangan kontrak. Kontrak kerjasama antara Shin Tae-yong dan Indonesia akan berakhir pada Juni 2024. Erick Thohir buka suara soal dugaan pemain naturalisasi dibayar untuk bela negara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa pemain keturunan yang membela timnas Indonesia tidak dibayar sebagai insentif untuk dinaturalisasi. Hingga saat ini, ada 11 pemain keturunan yang bermain untuk timnas Indonesia. Mereka antara lain Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan Choeaon, Jay Itzes, Tom Haye, Elkan Bagot, dan Ragnar Oratmangoen. PSSI berencana untuk menghadirkan 3 pemain keturunan lagi. Salah satu yang ditargetkan adalah kiper FC Dallas, Martin Paes. Erick menekankan bahwa masyarakat seharusnya tidak memiliki stigma negatif terhadap pemain keturunan ini. Mereka datang dengan niat tulus untuk membela timnas Indonesia, bukan karena imbalan finansial. Erick juga membagikan kisah perjuangan pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia, seperti Nathan Choeaon dan Justin Hubner. Nathan dilepas oleh klubnya SC Heerenveen hanya 1 hari sebelum pertandingan melawan Qatar di Piala Asia U23, tetapi tetap bermain di babak kedua di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Sementara itu, Justin Hubner baru saja dilepas oleh Cerezo Osaka sehari sebelum pertandingan melawan Australia. Meskipun dalam kondisi lelah setelah perjalanan jauh, ia tetap tampil profesional dan membantu timnas U23 Indonesia meraih kemenangan 1-0. Erick menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan terhadap para pemain ini, karena mereka memiliki keinginan sendiri untuk membela timnas Indonesia. Tidak ada bayaran yang terlibat dalam proses ini, semuanya transparan dan berdasarkan keinginan murni untuk mewakili Indonesia. Erick juga menjelaskan bahwa pertemuan dengan kiper Inter Milan, Emil Audero, tidak melibatkan pemaksaan untuk membela timnas Indonesia. Meskipun demikian, PSSI tetap terbuka jika Audero memiliki keinginan untuk bergabung, tanpa tekanan dari pihak manapun. PSSI bakal perpanjang kontrak Shin Tae-yong jika satu target lagi terpenuhi.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan rencana perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Hal tersebut diungkapkan dalam perayaan HUT PSSI ke-94 di Menara Dana Reksa, Gambir, Jakarta, pada Jumat kemarin. Di bawah arahan Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah berhasil mengukir reputasi yang dihormati. Yang terbaru, Shin Tae-yong mencatat prestasi gemilang dalam Piala Asia U23 2024 dengan mengalahkan Australia pada pertandingan kedua Grup A. Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi timnas U23 Indonesia melawan Australia U23. Sebelumnya, dalam 3 pertemuan, timnas U23 Indonesia selalu kalah dari Australia U23, termasuk 2 kekalahan dalam kualifikasi Piala Asia U23 2022. Keberhasilan atas Australia itu menjadi kemenangan perdana timnas U23 Indonesia dalam ajang Piala Asia U23 karena mereka debutan di kompetisi tersebut. Kemenangan ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya, yakni perempat final Piala Asia U23 2024. Namun, syaratnya adalah minimal meraih hasil imbang dalam pertandingan terakhir Grup A melawan Yordania pada Minggu besok. Jika timnas Indonesia berhasil lolos ke babak perempat final, kemungkinan besar kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang hingga 2027. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada profesionalisme, dan jika syarat-syarat terpenuhi, perpanjangan kontrak hingga 2027 sudah dipersiapkan. Cerita perjuangan PSSI datangkan Justin Hubner, agar bisa bela timnas Indonesia U23. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, berbagi kisah tentang perjuangan federasi dalam membawa bek timnas U23 Indonesia, Justin Hubner, ke Doha, Qatar. Perjalanan timnas U23 Indonesia sejak awal telah dipenuhi dengan drama dalam mendatangkan pemain, terutama untuk membawa bek kunci seperti Justin Hubner, yang baru-baru ini dipinjamkan oleh Wolverhampton Wanderers ke klub Jepang, Cerezo Osaka. Setelah menjalani peminjaman tersebut, Justin Hubner akhirnya membuat debutnya bersama Cerezo Osaka dalam pertandingan melawan Albirex Niigata pada Minggu, 7 April 2024. Debut Hubner menjadi catatan sejarah karena ia menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di J1 League Jepang. Namun, tantangan muncul ketika kompetisi Jepang berlangsung bersamaan dengan kebutuhan timnas U23 Indonesia dalam Piala Asia U23 2024. Meskipun dikabarkan awalnya bahwa Cerezo Osaka enggan melepas Hubner karena turnamen Piala Asia U23 2024 tidak termasuk dalam agenda FIFA, PSSI terus berkomunikasi hingga akhirnya berhasil meyakinkan klub untuk melepaskan Hubner. Namun, pelepasan Hubner ke Qatar tidaklah mudah. Sebelum bergabung dengan timnas U23 Indonesia, Hubner harus terlebih dahulu membela Cerezo Osaka melawan Grula Morioka pada Rabu, 17 April 2024. Ia bahkan bermain sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit. PSSI menceritakan kesibukan luar biasa yang dialami Hubner setelah pertandingan melawan Grula Morioka. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa perjuangan untuk membawa Hubner ke Qatar agar dapat bermain melawan Australia dalam pertandingan kedua Grup A tidaklah mudah. Arya menceritakan bagaimana Hubner harus bergegas dari stadion ke bandara untuk mengejar penerbangan menuju Qatar. Proses ini tidak tanpa drama, dengan Hubner harus mengejar kereta cepat Shinkansen dan sampai di stasiun hanya beberapa menit sebelum kereta berangkat. PSSI benar-benar memantau setiap langkah perjalanan Hubner untuk memastikan kedatangannya tidak terganggu oleh kendala waktu. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Hubner bagi timnas U23 Indonesia, dan PSSI melakukan segala yang mereka bisa agar kedatangannya tepat waktu dan tanpa hambatan. Kondisi Komang Teguh usai menjadi pahlawan timnas Indonesia U23. Pemain timnas U23 Indonesia, Komang Teguh, mengalami cedera saat melawan Australia dalam pertandingan kedua Grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Kamis, 18 April 2024.
Rekan pelatih Shin Tae-yong, Nova Arianto, mengungkapkan perkembangan terkini terkait kondisi Komang Teguh. Sebelumnya, Komang menjadi pahlawan dengan mencetak gol tunggal ke gawang Australia, memastikan kemenangan 1-0 bagi timnas U23 Indonesia. Gol tersebut terjadi setelah sepak pojok oleh Witan Sulaiman diarahkan ke Muhammad Ferrari. Sundulan Ferrari yang mengarah ke Nathan Choeaon di kotak penalti Australia kemudian diteruskan ke kepala Komang Teguh, yang berhasil menjebol gawang lawan. Namun, pada menit ke-83, Komang Teguh harus ditarik keluar lapangan setelah mendapat benturan dari pemain Australia. Ia digantikan oleh Ihsanul Zikrak. Nova Arianto melaporkan bahwa meskipun terlihat kesakitan, kondisi Komang Teguh saat ini baik-baik saja, tanpa masalah serius yang terdeteksi. Namun, penyebab pasti cederanya tidak diketahui. Tim medis timnas U23 Indonesia akan memberikan perawatan intensif kepada Komang Teguh dan akan melakukan observasi lebih lanjut terhadap kondisinya.